Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pinkan. Di sini saya akan menjelaskan tentang rumah tinggal 2 lantai yang bertema hemat energi. Sebelumnya, apa sih yang dimaksud dengan hemat energi? Hemat energi itu yaitu suatu tindakan yang mengurangi jumlah penggunaan energinya terhadap bangunan tersebut. Ya. Di sini ada penjelasannya. Hemat energi. Hemat energi adalah tindakan mengurangi jumlah penggunaan energi. Ada beberapa yang dapat mengurangi terhadap bangunan hemat energi. Contohnya, langit-langit ditinggikan, langit-langit tinggi. Lalu ada palet warna yang cerah pada furniture-furniture tertentu. Ada juga penghijauan di area halaman, mau halaman depan, halaman belakang, ataupun penambahan penghijauan di sekitar ruang tamu, ruang keluarga, itu lebih terasa adem. Lalu ada juga jendela yang berukuran besar, dan memilih furniture yang tepat pastinya. Jadi harus memilih furniture yang benar-benar fungsinya gitu. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang analisa tapak makro dan mikro yang akan saya isi dengan bangunan rancangan saya. Di sini ada Indonesia. Pertama, Indonesia mempunyai iklim dekat yang di antara khatulistiwa 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan, dan antara 95 derajat bujur timur sampai 141 derajat bujur timur. Lalu ada kotanya, yaitu Kota Banten. Kota Banten terletak antara 5 derajat 7 menit 50 detik sampai 7 derajat 1 menit 11 detik lintang selatan, dan 105 derajat sampai 105 derajat 1 menit 11 detik sampai 106 derajat 1 menit 12 detik bujur timur. Nah, lalu saya maksud juga di bagian yang saya akan tempatkan, yaitu Tangerang Selatan. Tangerang Selatan, Jalan Pondok Aren. Lalu di sini ada orientasi matahari. Orientasi matahari ini dia bergerak dari timur ke barat, dan di sini ada dua tampak yang dapat menerima cahaya dari matahari, yaitu tampak sebelah kanan dan sebelah kiri. Sebelah kanan itu matahari pagi dan sebelah kiri matahari sore. Lalu ada arah mata angin. Arah mata angin ini dari barat daya menuju laut timur. Nah, di sini ada tampak yang dapat kelihatan hanya satu orientasi, yang bagian depan saja, dekat SPJ, garis padan jalan. Di sini luas bangunannya itu sekitar 180 meter persegi, dan mempunyai GSB selatan, timur, barat. Sedang GSB timur dia mempunyai 3 meter persegi. Lalu dari SPJ, garis sepadan jalan dia mempunyai 4 meter dari jalan menuju bangunan. Lalu
Di sini ada analisa pengguna. Nah, analisa pengguna dalam suatu rumah ini, rumah 2 lantai ini, dia mempunyai 6 penghuni. Yang diantaranya ada ayah, ibu, anak perempuan pertama, anak perempuan kedua, dan anak laki-laki yang masih berumuran 1 tahun. Lalu ada juga pelayanan atau bisa disebut dengan asisten rumah tangga, baby sister. Nah, di sini analisa pengguna ini saya akan jabarkan tentang ayah, profesi ayah. Ayah ini berumur 45 tahunan, yang dimana ayah ini mempunyai kesibukan bekerja atau mempunyai pengusaha. Dari si ayah pulang kerja, dia langsung mandi, nonton TV, makan, tidur, olahraga, dan pergi lagi kerja. Dan itu akan terus menerus. Lalu ibu, dia mempunyai profesi seorang guru, yang dimana keseharian dia yaitu pulang kerja, mandi, mempersiapkan, terus nonton TV, makan, berbincang dengan tetangga, berbelanja untuk kebutuhan, lalu menemani anak tidur, dan kembali lagi menuju ke pekerjaannya. Lalu ada juga anak pertama, yaitu sekitar umur 16 tahunan, dia SMA, dia mempunyai hobi membaca. Nah, dari sini saya simpulkan bahwa untuk si anak perempuan ini, dia mempunyai kebiasaan yang sama dengan yang lainnya, tetapi dia ada hobi yang berbeda, yaitu membaca, sama seperti ibunya. Lalu ada anak kedua, yaitu seumuran SMP, dia masih sekolah juga, dia mempunyai hobi main game. Lalu ada juga anak 1 tahun, dia hanya diam di rumah dan diasuh oleh pelayanannya, lalu mempunyai tempat bermain juga. Nah, untuk pelayanan ini, asisten rumah tangga ini, dia hanya mempersiapkan makan, membersihkan pakaian atau ruangan-ruangan. Nah, di antara semua ini dapat disimpulkan bahwa 2 lantai ini, dan setelah saya analisis, dia mempunyai garasi, ruang keluarga, ruang tamu, tempat tidur pelayan, dapur, pantry, dan toilet. Itu untuk di lantai pertama. Nah, lantai pertama ini dia bisa dilewati oleh siapa saja, kecuali tempat tidur pelayan atau asisten rumah tangga. Dia tidak sembarang. Dan untuk lantai 2, di sini ada kamar tidur utama, kamar tidur anak 1, anak 2, dan anak 3. Di sini juga ada tempat bermain. Lalu ada ruang baca untuk yang berhobi baca, dan ada toilet dan tempat pakaian anak. Dan ada juga tambahan, yaitu tempat parkir, carport, taman, kolam ikan, jogging track, dan lain-lain. Yang berwarna biru ini dapat yang sering dikunjungi dan dapat dikunjungi oleh setiap orangnya. Yang berwarna orange itu tidak dapat dikunjungi dan hanya orang-orang tertentu. Dan yang berwarna biru muda itu sering dilalui, tapi tidak terlalu sering dan tidak terlalu, jadi jarang untuk dihuni dan dipakai.
Nah, lalu di sini ada zoning lantai 1. Zoning lantai 1 ini dia mempunyai publiknya di depan, yaitu seperti teras dan carport, taman depan. Lalu setelah masuk dia ada ruang tamu, sebelah kanannya dia ada ruang keluarga, dan lurus dan sama publik ini adalah jalur tangga menuju lantai 2. Servis dia ada di sebelah kanan. Lalu untuk zoning lantai 2 semi publik dari bawah ke atas dia ada di sebelah kiri jalur tangga. Lalu ada kamar private juga, ada semi di depannya, ada balkon, dan ada toilet di belakang dengan fasilitas tempat baju untuk anak. Nah, lalu di sini saya akan menjelaskan tentang konsep saya. Yang pertama mempunyai tema hemat energi kan ya. Nah, di sini saya akan konsepnya green building. Sebelumnya apa sih itu konsep? Konsep itu yaitu syarat-syarat atau suatu rencana atau ide-ide yang digabungkan melalui visual atau non visual yang berupa perpaduan dari beberapa unsur yang mungkin berupa gagasan. Nah, dari kesatuan itu kita dapat mengeluarkan konsep dan setelah itu mendesain atau perencanaan. Di sini saya akan menjelaskan tentang konsep saya, green building concept. Sebelumnya, green itu apa sih? Green itu berkesinambungan dengan ekologi yang mempelajari tentang ilmu distribusi yang mempengaruhi organisme lingkungan seperti cahaya matahari, iklim, geologi. Nah, bangunan hemat energi ini justru lebih mendukung ke green building ini justru lebih mendukung ke tema hemat energi karena lingkungannya itu sangat berpengaruh dari cahaya matahari yang dapat menghemat energi listrik dari siang hari. Lalu di sini ada style arsitektur. Nah, saya di sini mengambil stylenya itu country, yang dimana bangunan ini lebih condong menyatu dengan alam, yang lebih hemat dalam energi yang ada di bangunan itu. Jadi kenapa saya ngambil stylenya country? Karena menurut saya hemat energi itu bisa dari bahan-bahan yang sudah tidak bisa dipakai lalu diolah kembali kayak gitu. Terus dan ini pun menyatu dengan alam. Jadi kalau misalkan kita menyatu dengan alam itu lebih efisien gitu. Nah, ini contohnya ini saya dari internet. Dia memakai solar cell untuk penyediaan energi panas. Lalu di sini ada Dena lantai 1. Di sini ada carport. Dari carport menuju dari SPJ ada ada 4 meter menuju bangunan tersebut. Dari bangunan tersebut lalu ada jarak 80 cm dan itu
jarak untuk kita jalan. Lalu sebelah kiri kita bisa masuk lewat situ ke ruang tamu. Dari ruang tamu ada sebelah kanan ruang keluarga. Lalu di belakang ruang tamu ada toilet. Nah, di paling ujung belakang itu ada dapur, lalu ada tempat bermain dan kamar pelayan. Untuk carport ini kita bisa masuk melalui jalan depan atau jalan samping, yaitu jalan samping yaitu dari carport ke bawah, lalu masuk ke samping. Nah, lalu ada lantai 2. Lantai 2 ini penuh dengan kamar tidur 1, 2, 3 dan kamar tidur utama, dan ada pula tempat kamar mandi dan tempat pakaian anak. Di sini juga ada ruang baca yang menghadap ke jalan atau ke area depan. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang pertama air bekas. Air bekas itu dari wastafel ke saluran kota atau ke selokan pembuangannya. Terus untuk air kotor, nah dari kloset menuju ke biotank. Dari biotank itu lalu di mixing, kalau tidak di sistem obat. Setelah itu menjadilah air kotor. Jadi air kotor. Lalu dari air kotor ini bisa dibuang melalui selokan. Nah, terus lalu untuk air bersihnya dari sumur induk yang berada di belakang didorong memakai mesin sibel menuju toren, lalu dialirkan menuju filter untuk disaring dan ditampung melalui header. Dari header ini kita bisa membagi ke berapa lantai. Di sini ada 2 lantai, jadi kita bisa bagi ke lantai pertama dan lantai kedua. Nah, dari lantai 2 ini kita dibagi lagi dengan sistem ring agar menyetabilkan pengeluaran airnya dan pembagian airnya. Jadi semuanya stabil. Nah, dari lantai 2 ini dibagi sama rata ke shower, keran, kayak gitu. Nah, untuk listriknya agar hemat energi juga untuk memakai kulkas, TV, AC, dia hanya memakai stop kontak tunggal atau satu tarikan, sedangkan yang lain memakai stop kontak biasa atau paralel. Nah, bisa dilihat di denah ini, di sebelah kanan itu adalah timur. Nah, jadi dari timur ke barat, bagian kanan ini dia akan mendapatkan sinar matahari pagi menuju ke barat. Nah, yang sebelah kiri, yang area keluarga, dia juga mendapatkan sinar matahari dari sinar matahari sore. Nah, untuk itu otomatis penggunaan bahannya pun kita memakai kaca ya. Dan di sini saya menggunakan kaca agar cahaya matahari dapat masuk dan menstabilkan cahaya di ruangan-ruangan tersebut. Lalu untuk yang area samping itu ada lahan kosong. Di situ saya akan menambahkan penghijauan yang dimana itu akan
akan menambah nilai untuk tema hemat energi ini. Di sini ada di sini saya akan tambahkan jogging track dan pepohonan lainnya. Nah, sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.